Lalu kedua, tapi juga banyak sekali isu yang beredar, yang simpang siur, yang saya di sini merasa harus untuk meluruskan agar masyarakat tahu fakta yang sebenarnya. Sebagai contoh, beberapa tadi ada diantaranya adalah soal menggusur rakyat Papua dan menggusur hutan di Merauke, di Papua Selatan. Jadi perlu kita sadari adalah, pertama, proses daripada ekstensifikasi pembukaan lahan baru itu dilakukan berdasarkan urgensi apakah memang perlu dibuka lahan-lahan baru untuk meningkatkan kapasitas produksi. Itu urgensi itu terlebih dahulu. Kedua, dan hanya bisa dilakukan di lahan-lahan yang sudah terdegradasi. Jadi komitmen daripada Presiden adalah untuk memastikan menjaga jangan sampai ada pristine forests atau hutan-hutan yang masih pohon-pohon besar, lebat dengan flora, fauna, biodiversity itu sampai dikorbankan untuk membuka lahan baru. Jadi di sini kita kenapa kemarin di forum UGM Pak Nusron mengajak teman-teman untuk melihat langsung, karena di situ adalah untuk mengecek fakta. Apakah betul lahan yang memang akan dibuka, belum dibuka ya, akan dibuka itu adalah lahan-lahan yang memang dikatakan hutan-hutan yang masih lestari atau menggusur daripada tanah adat. Kita cross check bareng-bareng karena data mengatakan bahwa itu merupakan degraded lands atau tanah yang terdegradasi atau rawa-rawa yang tadinya tidak produktif lalu bisa dirubah menjadi areal yang produktif untuk bahan pokok pangan kita. Lalu kedua, ada tadi sedikit menyinggung soal undang-undang TNI dan juga Undang-Undang Polri. Jadi kita memiliki sebuah mekanisme di DPR RI dalam pembentukan undang-undang itu harus ada yang namanya meaningful participation. Harus itu dilakukan dengan melibatkan stakeholders. Stakeholders ini banyak, akademisi, NGO-NGO. Dan akhirnya dirumuskanlah sebuah perubahan undang-undang. Dan hampir semua undang-undang pasti eventually akan dirubah. Karena salah satunya adalah karena undang-undang biasa sudah berpuluh-puluh tahun perlu dirubah untuk menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Misalnya contoh, dalam undang-undang TNI kemarin ada penyesuaian daripada angka pensiun. Kenapa? Karena itu sesuai dengan angka harapan hidup penduduk Indonesia yang sudah bertambah. Kedua adalah penempatan di dalam kementerian lembaga. Kalau bisa dicek kementerian lembaganya semuanya disebutin secara spesifik dan memang berhubungan langsung dengan mempertahankan kedaulatan daripada NKRI di situ. Nah, kalau memang ada ruang perdebatan, tidak ada sebuah